Yo, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gua Chen, dan di video kali ini gua masih akan menjawab seputaran request kalian mengenai headset gaming. Dan video kali ini gua akan membahas Sades Snowwolf. Seperti apa untuk headset ini, bagaimana performa suaranya, bagaimana karakter suara dari mikrofonnya, apa aja kelebihannya. Ditonton dari awal sampai habis, jangan di skip. Dan sebelumnya, buat kalian yang baru pertama ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video yang biasanya gue upload 2 kali dalam seminggu. Dan buat kalian yang tertarik, silahkan tombol klik join di bawah untuk menjadi member dari channel ini biar kalian bisa mendapatkan perks-perks menarik dari channel QWERTY Komputer. Dan mungkin kita mulai aja videonya biar nggak lama-lama, tapi sebelumnya kita intro dulu. Nah, itu tadi kalian udah lihat video unboxing dari Sades Snowwolf, dan kalian udah bisa lihat apa aja yang kalian dapatkan dari dalam packingan headset ini. Dan ada satu item menarik yang nggak biasanya kita dapatkan di headset-headset lainnya ya, yaitu untuk earmuff cover dengan bahan fleece seperti ini ya. Dan ini menurut gua bisa menjadi fitur atau bisa menjadi gimmick juga ya, tapi nanti gua akan bahas di belakang. Oke, langsung aja ke spesifikasi teknis dari Sades Snowwolf. Headset ini menggunakan driver speaker berdiameter 40 mm dengan sensitivitas sebesar 102 desibel dengan rentang frekuensi ada di angka 20 Hz sampai 20 kHz. Tahanannya ada di angka 16 ohm dengan berat headset sebesar 260 gram. Headset ini juga punya mikrofon dengan pola tangkapan omnidireksional, dan headset ini punya mikrofon yang bisa dicopot kalau tidak ingin kalian gunakan. Selanjutnya adalah desain dari Sades Snowwolf. Nah, headset ini menggunakan desain headset over ear dengan retractable headband dan adjustable angle ear cup. Untuk Sades Snowwolf sendiri hanya hadir dengan satu warna aja, yaitu warna putih. Dan untuk kedua sisi luar ear cup-nya ini diberikan aksen logo dari Sadesnya sendiri. Kemudian untuk pada bagian headband-nya sendiri ini diberikan emboss tulisan Sades, dan pada bagian sisi dalam headband-nya sendiri ini diberikan foam yang menurut gua nggak tebal tapi udah cukup nyaman walaupun digunakan dalam waktu yang lama. Untuk bentuk dari ear cup-nya pun bentuknya ini adalah bentuk ergonomis yang menyesuaikan dengan bentuk telinga kita yang bisa gua bilang memiliki bentuk trapesius ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, mikrofonnya ini udah detachable, bisa dicopot. Jadi kalau nggak digunakan tinggal dicopot aja, kalau ingin digunakan langsung aja dipasang dan siap digunakan. Sementara untuk volume dan mute mikrofonnya ini nggak ada dongle pada bagian kabel, tapi untuk pengaturan volumenya ini ada pada bagian sisi belakang dari ear cup kiri. Sementara untuk panel mute mikrofonnya ini ada pada sisi depan dari ear cup sebelah kiri. Poin berikutnya adalah build quality dari Sades Snowwolf. Headset ini menggunakan bahan dominan plastik, tapi bisa gue bilang plastik yang digunakan ini setelah kalian pegang dan lihat sendiri, headset ini nggak ada kesan murah pada bagian bahan plastiknya ya. Dan untuk bahan synthetic leather yang digunakan untuk membungkus headbandnya dan earmuffnya pun menurut gue ini udah cukup lembut. Bisa gue bilang mirip dengan bahan yang digunakan pada Rexus Thunderfox HX25. Begitu pula dengan bahan memory foam yang digunakan pada bagian earmuffnya, ini juga udah enak, udah empuk banget. Tapi pada bagian kabelnya ini masih menggunakan bahan rubber yang nggak ada bungkusan nilon braided ataupun paracord, cuman bahan karet aja, dan menurut gua ini cukup berhati-hati ya kalau misalnya ingin digunakan. Begitu pula untuk audio splitternya masih menggunakan bahan karet kabelnya. Jadi mungkin bisa diperhatikan waktu ingin kalian gunakan agar mungkin jangan sampai kelindas dengan roda dari kursi kalian ataupun mungkin ada tarikan yang berlebihan
yang mungkin bisa merusak kabelnya. Selanjutnya adalah karakter suara dari Sade Snowwolf. Nah, ini adalah preferensi dan selera gue pribadi ya. Tapi setelah gue coba, menurut gue headset ini memiliki karakter suara yang udah cukup flat, baik dari sisi frekuensi low, mid, maupun high-nya. Jadi nggak ada salah satu frekuensi yang terlalu dominan terhadap frekuensi yang lain. Walaupun begitu, bassnya menurut gua udah cukup bulat, sementara untuk middle dan high-nya ini nggak ada kesan cempreng ataupun menusuk saat kita mendengarkan suara dari musik yang dihasilkan komputer kita ataupun suara game yang kita mainkan. Untuk sound stage-nya sendiri menurut gua headset ini udah oke. Begitu pula dengan pembedaan atau detail pembedaan arah suara saat kita bermain game seperti misalnya game FPS kompetitif ataupun Battle Royale. Jadi pembedaan arah suara dari sisi kiri, kanan, depan maupun belakang untuk performa dari drivernya menurut gua udah cukup oke. Selanjutnya bagaimana dengan karakter suara dari mikrofon Sade Snowwolf. Nah, di sini akan gua coba tampilkan biar teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana kualitas suara dari mikrofon Sade Snowwolf. Oke, agar lebih jelas untuk menggambarkan bagaimana kualitas suara dari mikrofon Sade Snowwolf. Ini adalah suara hasil rekaman dari mikrofon Sade Snowwolf. Tes mic 123, tes mic 123, pa, ba, fa. Silahkan dengar sendiri bagaimana pop sound dari mikrofonnya. Apakah kalian suka dengan karakter suaranya atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurut gue pribadi, untuk karakter suara dari mikrofonnya ini udah cukup natural ya. Sementara untuk kompresi suaranya pun menurut gue ini udah cukup minim. Tapi karena mikrofonnya ini memiliki pola tangkapan omnidireksional, jadi noise atau ambient sound dari luar ini cukup ketangkep juga ya. Seperti yang kalian dengar di sini, suara dari ambient sound ini udah cukup kedengeran juga. Tapi menurut gue ini nggak terlalu bermasalah. Dan ini adalah suara dari mikrofon Sade Snowwolf. Tes mic 123, tes mic 123. Selanjutnya bagaimana dengan experience gua dengan Sade Snowwolf? Seperti yang gue bilang tadi, gua suka dengan karakter suara dari driver maupun mikrofonnya. Jadi kalau untuk dengerin musik ataupun main game, menurut gua driver dan mikrofonnya ini udah oke-oke aja. Tapi yang menjadi keluhan gua adalah dimana headset ini menurut gua terbilang gak nyaman kalau tidak ingin digunakan dan hanya ingin digantung di bagian leher saja ya. Karena headsetnya nggak bisa diputar. Jadi kalau misalnya digantung di leher, ini cukup mengganggu pergerakan kepala. Jadi kalau tidak ingin digunakan, sebaiknya dilepas full seperti ini atau digantung di headset hanger ya. Jadi bagaimana kesimpulan gua mengenai headset Sade Snowwolf? Nah, perlu diketahui headset ini dibanderol dengan harga 315.000 oleh Sades di official store-nya di marketplace ya. Untuk segmentasi headset seperti ini yang mikrofonnya bisa dicopot tanpa embel-embel RGB ataupun virtual sound 7.1, headset ini mungkin bisa dibilang head to head dengan Rexus Thunderfox HX25 yang perbedaan harganya mungkin nggak terlalu jauh ya, karena Rexus Thunderfox HX25 set ini dijual dengan harga 295, sementara headset ini 315.000, jadi cuma beda 20.000 aja. Dan kalau ditanya worth it atau enggak, ini udah cukup worth it ya kalau menurut gua, apalagi kalau kalian yang senang dengan karakter suara yang udah cukup flat. Tapi kalau kalian yang nggak suka dengan headset tanpa embel-embel RGB, jadi ini mungkin nggak cocok dengan kalian. Jadi kalau ditanya worth it atau enggak, ini udah worth it. Kalau ditanya ini bisa digunakan untuk semua platform, ya ini udah bisa digunakan buat semua platform karena dapet audio splitter. So segitu dulu video gua untuk review headset Sade Snowwolf. Gua harap video ini bisa menjawab pertanyaan kalian dan bisa juga memberikan informasi yang berguna buat kalian. Tapi kalau misalnya penjelasan gua di video ini belum begitu jelas, silahkan lempar pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Gua akan coba jawab sebisa gua. Atau kalau kalian ingin nanya lebih detail lagi, silahkan join live stream biar kita bisa ngobrol lebih detail lagi. Dan buat kalian yang nonton video ini, tolong dibantu tombol like-nya karena itu sangat membantu channel gua. Dan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan video-video yang biasanya gua upload 2 minggu sekali. Dan jangan lupa klik tombol join juga kalau kalian tertarik untuk menjadi member dari channel QWERTY Komputer biar kalian bisa mendapatkan perks-perks menarik dari channel QWERTY Komputer. Dan mungkin segitu dulu video kali ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video yang akan datang. Bye.